STY bertekad Timnas Indonesia jumpa Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sindir pemain keturunan yang dulu tolak Timnas Indonesia kini tertarik gabung. Pelatih Malaysia menilai Timnas Indonesia sebentar lagi akan jadi Raja ASEAN. Kalah saing dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam makin terpuruk di ranking FIFA. Erick Thohir tegaskan bakal tambah kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga. STY bertekad Timnas Indonesia jumpa Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad ingin tim asuhannya berjumpa Timnas Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket itu berhasil diraih Timnas Indonesia setelah berhasil finish sebagai runner-up grup F di putaran kedua. Di putaran ketiga, tim-tim elit Asia pun sudah menanti. Secara ranking, Timnas Indonesia berada di pot 6 pada drawing putaran ketiga 27 Juni nanti. Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong dipastikan bertemu dengan salah satu dari antara Jepang, Korea Selatan dan Iran yang berada di pot 1. Jika diminta memilih, Shin Tae-yong mengaku sangat ingin Timnas Indonesia berjumpa Korea Selatan ketimbang Timnas Iran atau Timnas Jepang. Sebab, dia mengaku sangat paham dengan kekuatan sepak bola Korea Selatan. Sebenarnya menurut saya itu Korea Selatan mudah. Karena saya yang paling mengenal tim Korea. Semua murid saya berada di garda depan. Jadi saya sangat mengenal pemain Korea, ujar ST dikutip dari Wikitrade, Jumat, 14 Juni 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga pernah bentrok negaranya sendiri kala menukangi Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23, 2024. Waktu itu, Timnas Indonesia melawan Korea Selatan terjadi pada perempat final. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang lewat adu penalti setelah hingga perpanjangan waktu skor tetap 2-2. Justin Hubner sindir pemain keturunan yang dulu tolak Timnas Indonesia kini tertarik gabung. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan timnas ini nampaknya menarik minat para pemain keturunan. Bahkan, tak sedikit pemain keturunan yang sebelumnya menolak, kini tertarik untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Hal ini memancing sindiran dari salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia yang telah terlebih dulu membela Timnas Indonesia, Justin Hubner. Melalui unggahan di Instagram story-nya, Justin Hubner menyindir para pemain yang baru ingin bergabung setelah melihat Timnas Indonesia menunjukkan performa gemilang. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang melihat kami melakukan hal bagus dan mereka ingin bergabung, lucu sekali, kata Justin Hubner. Meskipun Justin Hubner tidak menyebut nama secara gamblang, beberapa spekulasi mengarah pada pemain seperti Mees Hilgers, bek FC Twente yang sebelumnya dikabarkan menolak tawaran naturalisasi dari PSSI. Ex-exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, sempat mengungkapkan alasan penolakan Hilgers saat itu. Menurutnya, Hilgers awalnya menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun kemudian dia berubah pikiran untuk tidak melanjutkan menjadi proses naturalisasinya. Pelatih Malaysia menilai Timnas Indonesia sebentar lagi akan jadi Raja ASEAN. Secara mengejutkan, pelatih Timnas Malaysia Kim Pan-gon menilai Timnas Indonesia akan menjadi Raja ASEAN dalam waktu dekat. Kim Pan-gon memprediksi Timnas Indonesia akan jadi kekuatan yang besar di sepak bola ASEAN setelah berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pelatih Kim Pan-gon, Timnas Indonesia meraih prestasi tersebut karena kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Bagi saya, Timnas Indonesia akan menjadi tim besar di sini dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi kami harus meningkatkan diri untuk menghadapi tantangan itu, kata Kim Pan-gon dikutip dari Astro Awani.
Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Timnas Filipina pada pertandingan terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 malam WIB. Dengan kemenangan itu membuat Timnas Indonesia finish di posisi runner-up Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini juga membuat Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Timnas Malaysia harus terhenti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersama Timnas Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Kalah saing dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam makin terpuruk di ranking FIFA. Timnas Vietnam, bak jatuh tertimpa tangga lagi. Tidak hanya gagal menembus round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi juga ikut terpuruk di ranking FIFA. Seperti yang kita ketahui, Timnas Vietnam kalah bersaing dari Timnas Indonesia dan Timnas Irak untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam hanya finish di posisi ketiga. Selain kegagalan itu, Timnas Vietnam juga makin terpuruk di ranking FIFA. Tim yang diasuh Kim Sang-sik kini turun ke posisi 116. Timnas Vietnam sendiri memang berhasil menang lawan Filipina. Namun, mereka di pertandingan terakhir harus kalah dari Timnas Irak. Hasil tersebut membuat Timnas Vietnam hanya mendapatkan 3,48 poin tambahan saja. Meski begitu, posisinya Vietnam harus tergusur karena Korea Utara, Tanzania, dan Guinea-Bissau berhasil menyalip Vietnam. Berada di posisi ke-116 ranking FIFA ini membuat catatan terburuk bagi Timnas Vietnam sejak November 2017 silam. Peringkat FIFA ke-116 membuat menjadi yang terendah bagi Vietnam sejak November 2017, tulis laporan TTAU 247. Adapun merosotnya Timnas Vietnam di ranking FIFA ada juga peran dari Timnas Indonesia. Sebelumnya Timnas Indonesia menumbangkan Du Hang Dung CS 2 kali pada Maret 2024. Hasil tersebut membuat Timnas Vietnam turun 10 peringkat karena harus kehilangan 30,04 poin. Di sisi lain, Timnas Indonesia kini masih stabil di peringkat ke-134. Erick Thohir tegaskan bakal tambah kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga. Erick Thohir tegaskan bakal tambah kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah mengalahkan Filipina di laga Grup F, dan Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga sebagai runner-up Grup F, menemani Irak yang menjadi juara grup. Erick Thohir mengungkapkan bahwa tambahan kekuatan yang dimaksud adalah dengan mempromosikan pemain dari Timnas U20 Indonesia untuk memperkuat Timnas senior. Saya ingin memastikan bahwa pemain U20 juga akan menjadi pelapis karena ada beberapa pemain U20 yang perlu kita bina untuk masa depan, ujar Erick Thohir pada Rabu, 12 Juni 2024, dikutip dari Antara. Menteri BUMN itu menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan pemain pelapis bagi Timnas Indonesia. Mereka akan dimaksimalkan untuk menghadapi sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang diprediksi akan cukup berat karena menggunakan format baru. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 18 tim yang akan berlaga dalam 3 grup, termasuk Indonesia. Setiap grup akan terdiri dari 6 tim. Tim yang menempati posisi 1 dan 2 di masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan kembali bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Erick Thohir menyebut bahwa masih ada 10 pertandingan berat yang harus dilakoni oleh timnas Indonesia di putaran ketiga. Oleh karena itu, timnas kita harus benar-benar kuat secara mental dan fisik, tuturnya.